Halo Healthies, kembali lagi di Podcast White Campus. Bareng aku Dian, siap menemani podcast episode kali ini. So Healthies, biar podcast kali ini lebih seru, aku mau ajak kalian buat main game. Jadi nama gamenya ini This or That. Nanti aku bakal kasih dua pilihan buat kalian pilih salah satunya. Boleh kalian jawab dari dalam hati aja atau kalian omongin. Tapi ya minusnya nanti dikira lagi ngomong sendiri. Oke, kita mulai aja ya. Yang pertama, kalian lebih milih tugas individu atau tugas kelompok? Kedua, kalian lebih mending kuliah pagi jam 7 atau kuliah malam jam 8? Ketiga, kalian ini lebih sering praktikum atau sering presentasi? Keempat, kupu-kupu atau kura-kura? Bentar, apa nih? Kok yang keempat pilihannya gitu ya? Healthies tahu nggak nih apa yang aku maksud kupu-kupu atau kura-kura? Tapi ini bukan tentang hewan. Jadi podcast episode kali ini aku bakal membuka perdebatan antara mahasiswa kupu-kupu versus kura-kura. Oke, daripada masih bingung ya, buat yang belum tahu istilah mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura, tenang, aku bakal jelasin ya. Jadi istilah kupu-kupu ini ditujukan buat mahasiswa yang rutinitasnya itu kuliah pulang, atau dengan kata lain, gak ikut segala jenis kegiatan lain di kampus. Kayak habis kelas tuh mereka langsung balik kos gitu loh. Nah, kalau kura-kura itu sebutan buat mahasiswa yang rutinitasnya itu kuliah rapat. Biasanya mereka ini anak yang aktif organisasi. Jadi habis kuliah langsung ada jadwal rapat. Aduh, sibuk pokoknya. Healthies tim yang mana nih? Tim yang katanya mahasiswa mager atau tim yang katanya budak organisasi? Back to the topic ya, sebenarnya lebih baik jadi mahasiswa yang mana sih? Emang topik ini tuh memicu perdebatan. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Kalau kata anak kupu-kupu nih ya, ngapain sih kalian tuh habis kuliah langsung rapat? Capek doang. Paling juga disuruh jualan risol. Terus nanti dijawab sama anak kura-kura. Daripada habis kelas langsung balik kos, ih apatis banget sama kegiatan kampus. Aduh, udah ya guys, jangan saling jelekin gitu dong. Kedua tipe mahasiswa ini punya plus minusnya sendiri-sendiri, tergantung preferensi kalian. Keduanya pasti kan punya tujuan masing-masing, jadi ya punya caranya sendiri-sendiri. Kadang aja tujuannya sama, tapi jalan yang ditempuh beda. Misal nih, ada contoh. Gimana ya biar punya banyak kenalan, apalagi cutting, kan lumayan tuh buat tanya-tanya tugas kuliah. Nah, mahasiswa kura-kura kan aktif organisasi atau ikut kegiatan di kampus. Pasti kenalannya banyak gak sih? Tapi gimana sama mahasiswa kupu-kupu? Apa bener mahasiswa kupu-kupu terkenal nolep? Gak pandai bergaul gitu? Jangan pikir gitu dulu. Kenalan atau bergaul sama orang lain kan gak melulu harus di kampus. Kalian bisa cari cutting yang mungkin sekosan sama kalian. Mulai deh pendekatan, ngejak masak bareng, ngasih makanan, terus bisa mulai saling ngobrol tentang masalah kuliah, suka duka ngerantau, atau hal-hal random yang lainnya. Tuh kan, tujuannya padahal sama guys, tapi kita punya cara sendiri-sendiri. Dan cara itu sama-sama positif kok. Tapi sebenarnya apa sih plus minus dari kedua tipe mahasiswa ini? Sabar-sabar, bakal aku jelasin nih. Plus minus jadi mahasiswa kupu-kupu versus mahasiswa kura-kura. Yang bakal kita bahas pertama dari sisi mahasiswa kura-kura alias kuliah rapat dulu ya. Jadi kura-kura nggak melulu tentang danusan kok. Kalian itu nggak melulu disuruh jualan risol, open paid promote, atau yang lainnya. Kalian bisa bekerja sesuai dengan divisi yang kalian minati. Terus pastinya kalian juga bisa menambah koneksi, pertemanan, dan melatih untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Selain itu, kalian juga bisa melatih tanggung jawab dengan jabatan dan tugas kalian. Terus nih yang paling utama, yang jadi alasan banyak mahasiswa ikut organisasi. Ya biar bisa tambah pengalaman dan bisa ngisi banyak pengalaman di CV nanti. Tapi kalau kalian jadi mahasiswa tipe ini, ingat ya guys, kalian harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Karena kegiatan kalian kan super duper banyak nih. Jangan sampai mengganggu waktu belajar kalian. Kalian harus bisa memprioritaskan kegiatan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan jangan ditunda-tunda. Udah tahu kerjaan banyak, malah mager, kan jadi nggak balance. Terus nih, kalian juga harus bisa mengatur jadwal kalian biar kesehatan tubuh kalian itu tetap terjaga. Jangan kegiatan kalian ini malah mengganggu jam istirahat kalian.
Aku tahu banget dia, anak organisasi tuh sering banget begadang buat rapat. Terus pas kelas malah ngantuk, ketiduran. Jadi materi dosen itu gak bisa diterima dengan baik. Aduh, jangan sampai kayak gitu ya guys. Terus juga kalian juga harus pandai memilih organisasi atau kegiatan mana yang mau kalian ikuti. Jangan asal ikut karena temen, terus FOMO sama yang lain. Pokoknya kalian harus tahu latar belakang kegiatan itu atau organisasi itu sesuai minat dan bakat kalian atau enggak. Jangan sampai kalian itu toxic productivity dengan ikut banyak kegiatan yang malah nggak bisa bikin kalian berkembang atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Istilahnya itu dapat hikmahnya doang gitu loh. Jadi udah ngerti kan? Nah, kalau tadi dari sisi mahasiswa kura-kura, sekarang kita bahas tipe mahasiswa kupu-kupu. Nih, buat kalian yang suka netting sama teman kalian yang suka langsung ngilang balik kos begitu kelas selesai, jangan netting dulu deh. Bisa aja mahasiswa yang dapat label kupu-kupu ini ikut kegiatannya tuh di luar kampus. Ya karena mungkin di kampus belum ada organisasi atau UKM yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Contohnya ini ya, dia suka bidang fashion. Kan di kampus kita ini belum ada tuh organisasi atau UKM yang bergerak di bidang fashion. Nah, maka dari itu dia bisa cari kegiatan tersebut tuh di luar kampus. Terus ya, mahasiswa kupu-kupu tuh punya banyak waktu buat belajar. Nah lo, ketar-ketir nggak nih mahasiswa kura-kura? Mahasiswa kupu-kupu bisa curi start belajar buat ujian loh. Nah, tapi yang paling penting nih ya, mahasiswa kupu-kupu tuh punya banyak waktu istirahat. Jadi istirahatnya tuh cukup, stamina tubuhnya itu terjaga. Jadi pas kelas tuh anti ngantuk, bisa dengerin materi dosen dengan baik. Terus nih ya, mahasiswa kupu-kupu juga punya banyak waktu luang buat lakuin hobi yang disukai atau me time buat nyenengin diri sendiri. Biar nggak stres, nggak kayak mahasiswa yang isinya rapat sampai subuh, stres mikirin proker. Canda guys. Tapi, jangan sombong dulu nih mahasiswa kupu-kupu. Kalian jangan terlena karena punya banyak waktu luang, malah sering nunda-nunda pekerjaan. Bilangnya sih istirahat bentar, malah kebablasan. Aduh. Astagfirullahaladzim. Pengalaman tuh juga penting loh guys. Kayak aku tadi bilang buat ngisi CV, setidaknya kalau organisasi di kampus gak ada yang menarik di mata kalian, kalian bisa mulai cari di luar kampus. Jangan nolep-nolep banget lah, seharian isinya diem di kos, tidur di kasur, mainan HP. Bisa-bisa nanti teman sekos kalian gak tahu kalau kalian ada di dunia ini. Canda. Mulai deh bergaul biar punya banyak kenalan yang bisa diajak sharing ide. Nah, itu tadi plus minus dari dua tipe mahasiswa kupu-kupu versus kura-kura. Setelah tahu plus minusnya, kalian mau jadi tipe mahasiswa yang mana nih? Well, aku sendiri ya guys. Aku ini tipe mahasiswa tengah-tengah. Gak yang aktif ikut banyak organisasi atau yang habis kuliah langsung berdiam diri di kos. Aku emang gak banyak ikut organisasi atau kegiatan di kampus. Aku cuma ikut salah satu UKM. Ya UKM ini yang bisa bikin aku ngomong di podcast. Karena selain belum ada lagi organisasi yang menarik buat aku juga tahu kapasitas diriku sendiri. Aku ini orangnya kan gampang capek. Nah, karena sekarang situasinya lagi ngerantau jauh dari orang tua, jadi kalau sampai drop terus sakit, kan repot. Harus periksa sendiri, beli obat sendiri, ngurus apa-apa sendiri. Makanya aku memutuskan ikut satu UKM aja. Nanti takutnya juga nggak bisa maksimal kalau ngikutin banyak kegiatan. Malah over productivity yang cuma dapet capeknya doang. Tapi ya selain itu aku juga sering lakuin hobi yang aku sukai di luar kampus sama teman-teman aku. Kita itu nggak sekedar kumpul nongkrong di kafe doang gitu ngomongin hal-hal random. Kita juga bisa sambil diskusi tentang materi kuliah yang masih kita bingungin. Kita bisa saling sharing ide. Terus ya kadang-kadang kita tuh suka ngelakuin hobi-hobi lain kayak renang. Terus kita pernah futsal juga. Terus juga explore tempat wisata biar sambil refreshing kan dari penatnya dunia kuliah, tugas-tugas kuliah. Jadi kita bisa sambil healing. Nah, dari aku nih ya, terserah kalian mau jadi tipe mahasiswa yang mana. Mau jadi tipe yang kura-kura kuliah rapat banyak ikut organisasi atau kupu-kupu yang kuliah pulang tapi bisa memanfaatkan waktunya dengan baik atau malah yang kunang-kunang kuliah nangis kayak aku. Enggak.
Kalian yang tahu kemampuan dan kapasitas diri kalian sendiri. Yang terpenting nih ya, kalian punya tujuan yang harus dicapai, yang udah kalian tetapin. Dan untuk jalan yang kalian tempuh buat mencapai tujuan itu, selagi itu positif, ya gas aja. Nggak usah peduli sama omongan orang lain tentang label-label, ih kalau kura-kura itu gini, kalau kupu-kupu itu gini. Semua itu positif kok guys. Oke, jangan sedih ya karena kita udah di akhir podcast episode kali ini. Tenang-tenang, kita masih bisa ketemu di podcast episode-episode selanjutnya. So, aku Dian pamit undur diri. Selamat berjumpa di podcast episode selanjutnya. Bye!